Mendengar nasihat Bu Aisyah, di mana sebenarnya ayah merasakan isi kepalanya sudah mulai mencair. Dengan tumpahan di dadanya juga sebenarnya sudah tak terbendung lagi. Lalu menghampiriku yang masih terduduk dan segera merangkulku. Aku langsung membalas dengan rangkulan yang lebih erat, dengan ratapan yang menjerit. "Ayah, maafin aku ayah." Aku tak obahnya seperti anak kecil yang terpisah dari bapaknya selama bertahun-tahun, di mana saling menumpahkan kerinduan dengan tangis air mata. Sementara para penonton yang menatapku dari tadi sudah berkaca-kaca, sudah tak sanggup untuk menahan sesak dan ikut memperlihatkan reaksi haru birunya. Lalu ayah mengusap air mata di pipiku. "Kau tahu nak, kau satu-satunya anakku yang selama ini bapakmu ini bangga-banggakan. Ayah sayang kamu nak. Tapi kenapa sikapmu justru buat ayah kecewa? Demi kamu ayah rela susah. Demi kamu ayah dan ibu rela menderita asal kebutuhanmu yang harus diutamakan. Yang ayah mau, kau tetap belajar yang rajin agar kelak jadi orang hebat kebanggaan ayah. Biar hidup kamu tak susah seperti orang tuamu sekarang." Aku yang kehabisan kata-kata cuma menunduk masih tetap menangis, di mana seakan cadangan air mataku begitu banyak karena terus deras mengalir. Aku hanya bisa mengangguk mendengar tumpahan isi dada ayahku yang disimpan selama ini. Bu Aisyah lalu memberi pengarahan untuk semua siswa. "Untuk kalian semua anak-anakku, kalian bisa belajar dari kasus Dio kakak kelas kalian ini. Waktu 2 minggu yang lalu, ketika habis dari pasar dan saya naik ojeknya ayah Dio di pangkalan. Lalu setelah sampai tujuan saya menanyakan kabarnya Dio pada ayahnya. Karena Dio ini dulu anaknya tidak banyak ulah. Anaknya berprestasi yang selalu berada pada posisi 3 besar. Awalnya saya tidak yakin seorang Dio yang ibu kenal sudah berubah wataknya yang baru duduk semester 2 di kampus. Ayahnya Dio sampai menangis sama saya. Tindakan apa yang harus dilakukan untuk mendidik anaknya? Dio selalu mengancam minggat dari rumah kalau ayahnya sudah keras dalam mendidik. Kalian tahu anak-anakku, mungkin kalian merasa dianak emaskan di rumah, sampai sudah lupa diri untuk menghormati orang tua kalian. Suka ngancam lari dari rumah kalau didikan orang tua terlalu keras. Kalian tahu, kalau saja mau, ayah dan ibu kalian mau melakukan hal yang sama, apa yang kalian rasakan? Ya, seperti kasus Dio ini. Tapi pernahkah orang tua kalian mau melakukannya? Kalaupun ada, tidak akan banyak mau melakukan, karena mereka merasa tak tega untuk membiarkan anaknya yang terlunta-lunta untuk mencari keberadaan orang tuanya. Ini sebenarnya bukanlah ide dari seorang bapaknya Dio. Ini adalah ide saya yang merasakan kasihan pada seorang ayah yang sudah habis akal untuk mendidik anak. Pertama, tawaran saya tak mau disanggupi oleh ayahnya Dio, yang saya bawa untuk bekerja beberapa hari saja sebagai pembuktian, bekerja sebagai petugas kebersihan di sekolah ini. Karena ayahnya Dio tidak pernah melakukan pekerjaan ini, dan baginya sudah cukup bekerja sebagai petani dan nyambi sebagai tukang ojek pangkalan saja. Saya akan selalu beri kesempatan apabila ayahnya Dio bersedia, maka akan saya terima dengan tangan terbuka. Karena menurut saya, ini adalah salah satu cara terbaik untuk membuat seorang anak sadar. Dan barulah setelah 1 minggu ayahnya Dio menelepon saya untuk menerima saran saya dulu, di mana melihat perilaku anaknya sudah menjadi-jadi. Demi anaknya agar bisa berubah, ayahnya Dio rela melakukan pekerjaan ini, di mana dia sendiri tak ingin melakukannya. Anak-anakku semua, kalian harus sadar dan mengerti. Selama ini, kalian cuma mengeluhkan pada orang tua kenapa terlahir dari keluarga miskin, suka membandingkan dengan kehidupan teman-teman kalian yang berkecukupan, tanpa kalian sadari bahwa perkataan kalian sudah melukai hati dan perasaan orang tua kalian. Kalian tahu, andai kedua orang tua kalian bisa minta sama Allah
Pasti dia mau dikasih anak yang cantik, tampan, dan pintar, biar besok bisa mengangkat derajat mereka, dan tidak akan menginginkan anak yang tidak tahu diri. Dan apapun yang dikasih Allah, orang tua kalian tetap menyambut dengan bahagia, karena sejatinya setiap anak yang lahir itu adalah titipan dan amanah yang harus dijaga. Jadi, buat kalian semua anak-anakku terutama Dio, jadilah anak yang dibanggakan orang tua kalian. Ingat, belum waktunya terlambat. Masih panjang jalan dalam meraih impian masa depan. Jangan kecewakan ibu bapak kalian yang dulu suka dibanding-bandingkan dengan orang tua teman kalian yang kaya. Ingat, dulu setiap orang tua kalian tak selalu punya kesempatan yang sama hanya untuk mengenyam pendidikan. Masih beruntung kalian yang sekarang. Berbeda dengan kami dahulu yang kalau pergi ke sekolah harus berjibaku dulu menaklukkan rintangan di perjalanan, seperti jalanan yang berlumpur, menyeberangi sungai, lewat kuburan. Ketika masuk siang pukul 13.00, pakaian kita sudah basah kuyup sampai di sekolah karena cucuran keringat dengan terik matahari terasa di atas ubun-ubun, di mana ke sekolah cuma berjalan kaki dengan jarak 5-10 km. Dan masih banyak perjuangan kita dulu dalam menuntut ilmu. Nah sekarang, kalian semua punya kesempatan yang sama. Entah dia anak orang kaya atau anak orang miskin, semua merata punya kesempatan. Ketika orang miskin tak ada biaya untuk menguliahkan anaknya, mereka bisa pilih alternatif lain untuk mendapatkan beasiswa anaknya. Mulai dari beasiswa penuh bidik misi dan beasiswa lain, beasiswa dikti, super semar, jarum, dan lain sebagainya. Baik itu beasiswa untuk anak-anak yang tidak mampu, juga ada beasiswa untuk pengembangan prestasi akademik bagi mahasiswa yang berprestasi. Semua kesempatan itu terbentang luas di mata kalian. Mulai sekarang berubahlah, ubah mindset dan pola pandang kalian, agar ibu bapak kalian benar-benar merasa bangga mempunyai anak seperti kalian. Sekian ya anak-anak ibu semua. Nah, karena bunyi bel sudah berbunyi, silakan masuk pada kelas masing-masing untuk kembali belajar. Sementara Dio beserta ayah ibunya masih terpana karena terbius dengan kata-kata bijak yang disampaikan sang kepala sekolah, di mana merasa kagum sekali. Lalu mereka beranjak pergi untuk pulang, di mana sebelum pergi, ibu kepala sekolah mengasih amplop warna coklat atas gaji ayah yang dibayar bekerja selama 7 hari. Kami semua bersalaman dan pamit untuk pulang.